Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anara qulubana binuri musyahadatillah. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyyatin wa la gharbiyyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah وأسرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العالية وعلى آله وصحبه وذرياته وأزواجه وأهل بيته إلى يوم القيامة. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم لنا بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على نفسي ومالي وديني وأهلي. اللهم ردني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh dengan keberkahan ini untuk melaksanakan pengajian kita sebagaimana biasanya. Kemudian salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan pada hari yang la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu marilah kita bacakan salawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik Sayyidina Muhammad. Bersama-sama kita muliakan para asatiz, para tuan-tuan guru kita, dan juga para orang tua kita, para sesepuh atau bangun, harap hadir di majelis pengajian tahun. Wabil khusus kepada Bapak Ketua Majelis Ta'lim Hikmantas beserta dengan pengurus-pengurusnya. Umumnya hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat dong Umar? Alhamdulillah. Kamu ayah sehat? Alhamdulillah. Ayah ada sadarion? Wah, lupa kamu. Pada hari ini insya Allah
kita akan bercerita tentang salah satu peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ghazwatu Badrin, peperangan Badar. Badar itu satu tempat antara Makkah dan Madinah. Di Badar itu pernah terjadi peperangan. Para ulama menyebutnya bertepatan pada hari Jumat 17 Ramadan. 19 bulan sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Kira-kira sekitar 19 bulan Nabi di Madinah, terjadilah perang Badar. Pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama 313 pasukan. Dari 313 pasukan itu 240 terdiri dari kaum Ansor, orang Madinah. Asli orang Madinah, Ansor namanya. Yang dulu menyambut Nabi dengan Tola'al Badru alaina. Dan sisanya itu adalah kaum Muhajirin yang ikut hijrah dari Makkah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama mereka ada 2 ekor unta, ada 2 ekor kuda, dan 70 unta, di mana pasukan muslimin mereka bergantian menaiki unta tersebut karena hanya 70 unta. Itulah harta yang dibawa oleh kaum muslimin bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 2 kudona 70 untona. Sedangkan kaum kafir Quraisy, mereka itu berjumlah nahwan min alfin, kurang lebih 1000 pasukan. Dan mereka membawa 100 pasukan berkuda dan 700 unta. Udah dong, apa-apa natu kaum muslimin. Dan mereka membawa 600 baju rantai yang anti pedang. Berarti persiapan orang-orang kafir Quraisy sangat-sangat mantap untuk melaksanakan peperangan bersama dengan pasukan kaum muslimin. Itulah harta yang mereka bawa. Palita perkiraan majolos sada unto 5 juta argana kali 700 unto. Saji yang mana? Allah belum mengkali-kali na barungan. Waduh. Noba ado harto yang dibawa oleh kafir Quraisy untuk berperang di Badar. Maka kelompok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 313 orang dan kelompok Abu Jahal dan kawan-kawannya 1000 orang. Mereka bertemu di satu tempat yang bernama Badar. Ini tempat Badar kurang. Hadirin wal hadirat ayahuma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan perang-perang Arab dulu, sebelum berkecamuk peperangan, maka terlebih dahulu maju 3 orang panglima perang. Masing-masing dari 3 orang itu akan berkelahi dengan 3 orang jagoan di antara masing-masing kaum muslimin dan kaum kafirin. Maka majulah dari orang-orang kafir itu bernama Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, anaknya Utbah. 3-tiganya ini adalah jagoan kafir Quraisy. Maju tuh. Jadi ditong anggo peperangan
najolo Nabi tulu ala jolo sada lawan sada, sada lawan sada, sada lawan sada, baru berkecamuk peperangan. Memang perjuangan najolo ya. Cerita pun tu mahon dia hebatnya najolo lain memperjuangkan agama Islam. Lalu kemudian setelah maju 3 orang jagoan-jagoan dari kaum kafir, maka majulah jagoan kaum muslimin dari Madinah, dari orang-orang Ansor sebanyak 3 orang. Tetapi begitu maju yang 3 orang ini, maka berkata Utbah bin Rabi'ah, sesungguhnya lawan kami bukan orang Ansor, bukan orang Madinah, melainkan yang setara dengan kami, yaitu orang Muhajirin atau orang-orang Makkah. Ngadong urusan kami orang-orang Ansor, orang-orang Madinah. Kami berurusan dengan orang-orang Makkah, kata pemuka-pemuka kafir Quraisy. Maka mundurlah yang 3 orang dari Ansar kaum muslimin. Lalu kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk maju 3 orang dari Muhajirin yang asli orang Makkah. Maka yang pertama majulah yang bernama Ubaidah ibnul Haris, sepupu Nabi SAW. Ubaidah ibnul Haris, saudara Abdullah ayahnya Nabi, maka Ubaidah sepupu dengan Nabi. Kemudian Nabi memerintahkan yang kedua maju pamannya yang bernama Hamzah. Itu Nabi tengah Hamzah paman di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru yang ketiga Rasulullah memerintahkan majulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. 3-tiganya asli dari Muhajirin, dari kota Makkah. Seimbanglah perasaan orang kafir itu, tandingan mereka itu. Nah, untuk cocok mending Utbah bin Rabi'ah ala kafirin. Lalu kemudian setelah yang 3 itu maju, maka berperanglah 1 lawan 1. Hamzah berhasil melumpuhkan lawannya tanpa sedikit pun Hamzah mendapatkan luka. Masya Allah. Abiting dua Hamzah. Dan Sayyidina Ali berhasil membunuh Walid bin Utbah tanpa sedikit pun Sayyidina Ali mendapatkan luka. Sedangkan Ubaidah ibnul Haris, sepupu Nabi Muhammad SAW, dia berhasil membunuh lawannya, namun dia mendapatkan luka yang banyak di dalam tubuhnya, yang akhirnya dengan luka itu Ubaidah ibnul Haris meninggal, menjadi syuhada pertama di Badar. Masya Allah. Jadi 2 indadong lukana sada luka tubuh dia, tetapi mampu mengalahkan lawannya, yaitu sepupu Nabi, menjadi syahid pertama di peperangan Badar tersebut. Berarti Islam 1 yang mati dan orang-orang kafir 3 yang mati. Dalam perang tanding ini sudah dimenangkan oleh kaum muslimin Rasulullah SAW. Perang tanding memang menang kita. Arana tolu na ubur kanai anggoita sadamnya. Lalu setelah itu berkecamuklah peperangan di Badar, yang memanah dengan panah-panahnya, yang main pedang memainkan pedangnya, dan yang menombak pun siap-siap untuk menombak musuh-musuh yang akan melawannya. Berkecamuklah di Badar itu 313 melawan 1000 orang-orang kafir. Atau putus langsung dia marsi bunuh marsi jalaki be lawan na masing-masing. Kita may tarasay alhamdulillah, kita negeri na aman. Indonesia masuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, negeri yang tentram, negeri yang damai, negeri yang mudah-mudahan dapat ampunan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini di Badar berkecamuk peperangan, masya Allah, luar biasa pada saat itu. 313 melawan 1000 orang pasukan kafir. 313 melawan 1000 orang pasukan kafir.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu berdiam di kemah kecil, didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan didampingi oleh Sa'ad bin Mu'az. Rasulullah sujud dan beliau mengatakan, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ternyata Nabi berada di kemah didampingi oleh Abu Bakar. Dan Nabi sujud di kemah itu sambil mengatakan, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha menghidupkan, wahai yang maha berdiri dengan sendirinya, yang maha kuat, yang maha kokoh, yang maha perkasa, Ya Hayyu Ya Qayyum. Sebagian ulama menyebut Ya Hayyu Ya Qayyum ini adalah Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung dari sekian nama-nama Allah. 99 Asmaul Husna, dari Asmaul Husna yang 99 itu yang paling agung, paling tinggi, paling mulia kedudukannya adalah Hayyun dan Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Memang doa di Nabi waktu Nabi sujud. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai selesai sujud. Tidak bosan-bosan Nabi mengatakan, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Lalu kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari sujudnya, Nabi mengangkatkan kedua tangannya dan berdoa di kemah yang kecil itu, Ya Rabbi intahlik hadhil isabah falan tu'bada fil ardi abadan. Wahai Tuhanku, andai kata pada hari ini kami kalah, maka Engkau tidak akan disembah lagi di bumi ini selama-lamanya. Ini peperangan habis-habisan ya Allah. Bila ini kalah maka Islam akan mati. Ngadong namanya nyembah pohon ke Tuhan ning Nabi. Anggo kalah kami. Berkecamuk peperangan ini. Nah, Nabi mengatakan, Ya Rabbi intahlik hadhil isabah falan tu'bada fil ardi abada. Tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini selama-lamanya jika kami kalah pada peperangan ini. Berarti nadah sabda perang Badar ya. Nah, sampai Nabi SAW berdoa dengan doa tersebut. Akhirnya Jibril alaihi salam menyuruh Nabi mengambil segenggam tanah dan menyuruh Nabi untuk melemparkannya ke wajah orang-orang kafir. Wahai Muhammad, ambilkan segenggam tanah, kemudian keluar dari kemah ini, lemparkan ke wajah orang-orang kafir. Saya mentong sawang tanah itu ya, dibuat Nabi. Lalu Nabi keluar dari kemah itu, diambil segenggam tanah, kemudian dilemparkan ke wajah orang-orang kafir. Seketika itu terkena semua orang-orang kafir yang ada 1000 orang lebih dengan lemparan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka pun lari ucar kacir. Itulah hebatnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lempar doh, olo angwi ba ilempar paling tuwalak na una ti, anggo na binta 1000 lebih, ona tuwajan naik. Sehingga ketakutan mereka, ucar kacir, akhirnya mereka pun berlari dan peperangan itu pun dimenangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang ikut dengan Nabi di perang Badar. Masya Allah. Nah, Allah mengabulkan permohonan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 70 orang kafir terbunuh dan 70 orang kafir tertawan. Salah satunya yang menjadi tawanan orang kafir adalah Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu belum masuk Islam. Ditawan, 70 orang ditawan, 70 terbunuh. Itu dari 1000 lebih orang-orang kafir yang ada di perang Badar. Dan orang-orang muslim yang berjumlah 313 orang itu yang gugur menjadi syuhada Badar adalah 14 orang, termasuk yang tadi Ubaidillah bin Al-Haris, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 313 yang gugur hanya 14 orang.
dengan izin pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka tertinggallah harta orang-orang kafir ini 700 unta, 2 kuda, alat perang, belum lagi harta yang lainnya, karena mereka lari kucar kacir ketakutan melawan pasukan Nabi dengan orang-orang yang ada di Badar. Mereka pun meninggalkan harta-harta mereka. Maka bergembiralah seluruh pasukan-pasukan Badar melihat harta ghanimah yang sangat banyak. Mereka pun berlari mengambil harta itu dan mengatakan, ini bagianku, ini bagianku, ini bagianku, ini bagianku. Ang butuh harta isana ayo coba aja. Padahal naging takwa rumah kuat iman naik. Begitu tinggal hartoi masih buat on bagian. Kita tekan sendiri yang belum tinggal masih rumah. On jauh. Apalagi kaum ibu Nabi Asus ini. On jauh. Manubung naruh udah gede-gedean. On jauh ini. Itulah harta. Namanya harta ghanimah. Itu boleh diambil. Itu harta yang ada di peperangan pada zaman Rasulullah SAW. Maka melihat hal itu Rasulullah SAW pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Turun ayat. Yas'alunaka 'anil anfal, wahai Muhammad, ketika mereka bertanya tentang anfal, bagian harta rampasan perang. So dia membagi harta, namanya anfal. Anfal itu pembagian harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul, katakan kepada mereka wahai Muhammad bahwa bagian harta rampasan perang itu adalah kepunyaan Allah dan Rasulnya. Fattaqullah, maka takwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, dan perbaiki hubungan di antara kalian. Nah, ulang buat bagian ini, ulang buat ning Nabi, perbaiki hubungan. Jangan saling berkelahi, jangan saling bertengkar gara-gara harta. Wa atiullaha, patuhilah Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Akhirnya Nabi mengambil harta itu seluruhnya, dikumpulkan menjadi satu agar tidak bertengkar di antara ahli-ahli Badar yang selamat pada saat peperangan Badar. Indah tola mersiwan bagianna, indah tola mersibuat bagianna, karena anfal itu lillah war rasul, milik kepunyaan Allah dan Rasulnya. Disimak asbabna Allah turunkan ayat itu, surat Al-Anfal tersebut. Akhirnya Nabi SAW mengumpulkan semua harta itu dan dibagi oleh Nabi menjadi 5 bagian. 4/5 untuk orang-orang yang ikut perang. 1/5 dibagi menjadi 5 oleh Nabi SAW. Sebagian untuk Rasulullah, sebagian untuk keluarga Rasulullah, sebagian untuk yatim, sebagian untuk orang-orang miskin, dan sebagian lagi untuk orang-orang yang putus perjalanan. Itu bagian yang adil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengadil mentung ini alai penaisinan mandapon, anak-anak yatim penai tinggal kunyayah namate syahid mandapon, orang-orang miskin mendapot, nah putus belanjana di perjalanan mendapot, nah keluarga Nabi pun mendapat, dibagi 5 oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sedikit kisah tentang perang Badar, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan peperangan itu pelajaran besar bagi kita umat-umat yang di akhir zaman untuk berkaca kepada
zaman-zaman yang terdahulu di mana mereka memperjuangkan agama Allah dengan bersusah payah, menumpahkan darah, jiwa, raga mereka korbankan demi tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Senang orang-orang muslimin pada saat itu, mereka bergembira mendapatkan anfal, mendapatkan bagian harta rampasan perang yang sangat banyak, yang melimpah ruah daripada orang-orang kafir yang kalah di peperangan Badar. Nantong nayok durwa itu mah ibu bisuga hidup kibesi natagi bedana. Pala mate syahid balasanna, pala mangulu sonang mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Bahat na dulu peperangan-peperangan di zaman Nabi kita, termasuk perang Badar. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memuliakan orang-orang yang ikut perang Badar saat itu. Mereka mendapatkan kemuliaan khusus, kemuliaan yang tertentu dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak didapatkan oleh orang-orang selain mereka. Sebagaimana sabda Nabi, "Innallaha ittala'a 'ala ahli Badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang ikut perang Badar itu, perbuat kalianlah semau kalian, Allah pasti mengampuni kalian. Itu kemuliaan tertentu kepada orang-orang yang ikut perang Badar. Perbuat kalian sesuka kalian, kata Allah. Setelah perang Badar itu terjadi, mereka memenangkan perang itu, Allah mengatakan berbuat sesuka kalian. Apapun yang kalian perbuat di muka bumi, Allah ampuni. Ada tadi tanpa terkecuali. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian perbuat, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, aku pasti mengampuni kalian. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulan nar ahadun syahida badra, selamanya tidak akan pernah masuk neraka orang-orang yang ikut perang Badar, tidak pernah masuk neraka. Berarti surga jaminannya. Makanya mereka saking senangnya dengan kemuliaan yang diberikan Allah, saking bahagianya dengan keistimewaan itu, setiap yang ikut perang Badar, mereka menambahkan nama mereka di ujung dengan Al-Badri. Misalkan Haji Albian Al-Badri, ada ujungnya Al-Badri, membedakan orang yang ikut perang Badar dengan yang tidak ikut perang Badar. Karena keistimewaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulan nar, tidak akan masuk neraka selama-lamanya syahida Badr, orang yang syahid dan orang yang ikut peperangan Badar. Itu keistimewaan dari Allah. Makanya najolo ada kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah. Setelah sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ada salah satu sahabat Nabi bernama Qudamah bin Maz'un. Qudamah bin Maz'un ini ikut dulu di peperangan Badar. Lalu kemudian Qudamah bin Maz'un ini suatu saat dia itu minum arak. Terdabun minum khamar oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Umar mengetahuinya, karena beliau pada saat itu jadi khalifah, maka Qudamah bin Maz'un ditegur oleh Umar ibn Khattab dan Umar pun menghukumnya. Asuh minum arak kok ni Umar, asuh minum khamar kok ni Umar. Lalu kemudian pada malam harinya Umar ibn Khattab mendapatkan mimpi, disuruh Umar bin Khattab minta maaf kepada Qudamah bin Maz'un karena Qudamah itu ikut perang Badar. Nah, itu kemuliaan dari Allah, karena Allah sudah mengatakan i'malu ma syi'tum, lakukan sesuka hatimu, perbuat apapun yang engkau inginkan, faqad ghafartu lakum, aku telah mengampuni kalian, aku pasti mengampuni kalian, kata Allah Subhanahu